أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwati fillah azani wa azakumullah jami'an. Pertama, alhamdulillah Allah telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul pada sore ini di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengulang atau mempelajari ilmu syar'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Tidaklah suatu kaum, segerombolan orang berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka di dalamnya mempelajari Al-Qur'an, kecuali Allah Subhanahu wa taala turunkan ketenangan pada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah curahkan pula rahmatnya kepada orang-orang yang tadi berkumpul di rumah Allah untuk menuntut ilmu. Wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah, dan malaikat senantiasa menaungi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama orang-orang yang tadi berkumpul di rumahnya di sisi para malaikat makhluk yang mulia. Yang mana keutamaan ilmu yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis tentu saja tidak lepas dan tidaklah dimaksud kecuali untuk ilmu syar'i. Jadi semua keutamaan ilmu yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis itu adalah keutamaan untuk ilmu syar'i, sebagaimana yang dijelaskan para ulama, dan bukan maksudnya ilmu dunia, meskipun mungkin ilmu dunia bermanfaat, karena ilmu dunia pada asalnya adalah hal yang mubah. Adapun ilmu yang benar-benar diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ilmu syar'i, sehingga keutamaan ilmu yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis tidaklah dimaksud kecuali ilmu syar'i. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah dunia beliau mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian ini lebih paham tentang urusan dunia kalian. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bersabda tentang suatu keutamaan tentang ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Maka di antara persepsi yang salah adalah membawa makna keutamaan ilmu yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis ke makna ilmu-ilmu dunia yang merupakan hal mubah. Namun kita katakan ilmu-ilmu dunia itu tetap tidak boleh tinggalkan oleh kaum muslimin. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan sedikit membahas tentang bulan Ramadan, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terhitung, jumlahnya sedikit. Karena bulan Ramadan sebagaimana kita ketahui jumlahnya hanya 29 atau 30 hari. Dan itu adalah hari yang bisa dikatakan sedikit dibandingkan satu tahun yang biasa kita lalui. Dan bulan Ramadan tentunya adalah bulan yang mulia. Bahkan di antara sebagian tafsir para salaf, di antara Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal fajr wa layalin 'ashr", demi 10 malam. Yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 malam, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah dengan suatu makhluk
kecuali ini menunjukkan bahwa makhluk tadi adalah makhluk yang mulia, hal yang penting. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 malam. Dan Ibnu Abbas mengatakan bahwa menjelaskan bahwa 10 malam yang dimaksud di antara tafsir terkait ayat ini adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Apabila bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan ada bulan yang pintu-pintu surga itu dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Maka 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini adalah tombak utama di bulan Ramadan ini pula. Apabila bulan Ramadan adalah waktu yang penting, yang memiliki keutamaan, maka 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah yang paling penting, di antara yang paling penting. Dan tentunya suatu amalan tergantung dengan penutupnya. Oleh karena itu Nabi SAW apabila telah datang 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau bersungguh-sungguh. Karena innamal a'malu bil khawatim, karena sungguhnya amalan itu tergantung dengan penutupnya, gimana ditutup. Dan Ibnu Jauzi pernah mengatakan, innal khayla idza syarafat nihayat al-midmar badalat qusara juhdiha litafuza bis sibaq fala taqul al-khaylu aftana minka fa innamal a'malu bil khawatim. Kata Ibnu Jauzi, sungguhnya kuda pacu itu apabila telah datang, telah sampai pada penghujung pertandingan, putaran terakhir, dia keluarkan seluruh jerih payah, keluarkan seluruh tenaga. Untuk apa? Biar bisa menang. Biar bisa menang. Jerih payahnya dikeluarkan semuanya, tenaganya semuanya diupayakan. Maka kata Ibnu Jauzi, jangan sampai kita kalah cerdas dengan seekor kuda pacu. Kenapa? Jangan sampai kita di akhir malah lalai, tapi di akhir malah kita sungguh-sungguh. Kuda pacu saja tahu. Karena apa? Karena sungguhnya yang namanya amalan itu tergantung dengan penutupnya. Suatu amalan tergantung dengan penutupnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dijelaskan Aisyah radhiyallahu anha, "Idza dakhala al-'ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila telah memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan, beliau hidupkan malamnya. Beliau bangunkan keluarganya. Beliau bersungguh-sungguh dan beliau kencangkan ikat pinggang beliau. Yang ini menunjukkan bahwa benar-benar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh sampai beliau tinggalkan urusan-urusan dunia. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malamnya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Ini adalah hal yang enggak biasa, hal yang asing, tidak biasa dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang segera beristirahat setelah sholat isya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditha ba'daha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang tidak suka kalau ada yang tidur sebelum sholat isya dan ngobrol setelah sholat isya. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna hadha sahar jahdun wa bala. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya begadang itu adalah kepayahan, keletihan, dan suatu musibah. Sebagaimana disebutkan dalam Sunan Ad-Darimi.
keletihan dan kepayahan. Sehingga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika sudah sholat isya, maka seorang segera beristirahat. Nanti ketika sebelum sholat subuh, baru dia bangun. Ini adalah sunnah yang biasa diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi melarang yang namanya begadang. Bahkan kata Nabi, jahdun, keletihan, kepayahan. Kenapa? Karena orang kalau sudah begadang biasanya, yang mungkin dia istirahatnya perlu 4 jam, 5 jam, mungkin nanti ketika pagi berkali-kali lipat. Dia tinggalkan 1 jam mungkin, 2 jam. Mungkin harus menebusnya ketika di pagi hari berkali-kali lipat. 2 jam mungkin masih capek. 1 jam mungkin masih capek. Padahal kalau dia tidur di malam hari adalah waktu yang ringkas untuk istirahat. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir ini beliau hidupkan malam. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain, la samra illa li ahadir rajulain. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seseorang itu boleh berbicara, ngobrol setelah salat isya kecuali untuk 2 urusan, untuk 2 macam orang yang boleh. Apa itu? Musallin atau musafir. Orang yang sibuk sholat, nah ini boleh dia begadang. Dan diantaranya adalah seseorang begadang di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Atau orang yang sedang safar. Atau orang yang sedang safar maka diperbolehkan pula untuk begadang karena ada keperluan yang jelas. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di 10 malam terakhir di bulan Ramadan beliau hidupkan malamnya. Yang tentunya ini berbeda dengan kebiasaan yang biasa dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa segera tidur setelah salat isya dan beliau segera bangun ketika malam hari sebelum salat subuh. Untuk apa? Untuk salat, untuk beribadah. Karena waktu sahur ini adalah waktu yang istimewa bagi kaum muslimin. Ini merupakan ladang ibadah bagi para ulama terdahulu. Namun sayangnya zaman sekarang kebalik. Zaman sekarang orang banyaknya malah begadang di malam hari, nanti subuhnya bablas. Nah ini kebalik. Kalau Umar bin Khattab sebagaimana dalam riwayat pernah memukul orang. Karena apa? Karena dia terlambat sholat. Maka kata Umar bin Khattab, asamran bilail, apakah kalian begadang malam hari kemudian terlambat malah ketika di pagi hari? Wa nauman bi akhirih. Maka ini ada tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang setelah salat isya segera tidur. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di 10 malam terakhir beliau menghidupkan malamnya dengan beribadah, dengan sholat, dengan berbagai macam hal yang disyariatkan. Dan di antara keutamaan 10 malam terakhir di bulan Ramadan adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara salah satu malam-malam yang ada di antara 10 malam ini suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an ini di malam Lailatul Qadar. Dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an ini di suatu malam yang penuh berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Segala urusan yang penuh hikmah itu telah Allah Subhanahu wa taala putuskan pada malam tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu malam Lailatul Qadar disebut malam Lailatul Qadar, qadar yang artinya takdir. Karena Allah Subhanahu wa taala putuskan banyak urusan di malam tersebut. Jadi kita meyakini sebagai ahli sunnah wal jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan segala sesuatu. Allah mengetahui segala hal dan Allah Subhanahu wa taala catat segala takdir makhluk
di semua waktu, di semua zaman di Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan takdir-takdir per tahunnya, catat takdir-takdir tahunan di malam Lailatul Qadar. Jadi ada takdir yang namanya takdir am, takdir umum yang ini berada di Lauhul Mahfuz, ada takdir tahunan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu Allah katakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Allah putuskan urusan-urusan pada malam tersebut. Dan ada pula takdir harian yang mana ini berada di catatan amalan seorang hamba yang dicatat oleh para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sungguhnya malam Lailatul Qadar ini malam yang lebih baik ketimbang 1000 bulan. Jadi bukan 1000 bulan, tapi lebih baik ketimbang 1000 bulan. Maka seseorang apabila melakukan ibadah di malam tersebut, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan amalan. Dan ada kaidah perlu dipahami bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan suatu amalan di suatu tempat atau di suatu waktu, maka konsekuensinya apabila ada pelanggaran syariat, apabila ada maksiat yang dilakukan di tempat yang memiliki keutamaan atau di suatu waktu yang memiliki keutamaan pun begitu pula, Allah lipat gandakan dosa yang dilakukan di tempat atau waktu tersebut. Maka kita harus lebih memperhatikan amalan kita ketika kita berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, yang mana di salah satu malamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Sehingga malam Lailatul Qadar ini adalah suatu malam yang berada di bulan yang mulia, yaitu malam yang berada di bulan Ramadan, yang berada di waktu yang mulia juga, yaitu apa? Sepertiga terakhir di bulan Ramadan. Malam Ramadan saja sudah mulia, dan sepertiga lebih mulia, dan malam Lailatul Qadar ini lebih mulia lagi. Maka kita harus bersungguh-sungguh berupaya semaksimal mungkin peroleh malam Lailatul Qadar ini. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam Lailatul Qadar ini penuh dengan keselamatan sampai tiba pagi harinya. Dan para ulama telah menyebutkan berbagai riwayat terkait waktu kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Dan telah disebutkan banyak sekali riwayat terkait malam Lailatul Qadar ini. Sebagian ulama menyebutkan bahwa riwayat yang menjelaskan kapan malam Lailatul Qadar ini terjadi, mereka mengumpulkan riwayat yang ada, di antaranya Imam Iraqi, dan menyebutkan bahwa di situ ada 25 riwayat yang menyebutkan kapan malam Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan di antara Ibnu Hajar bahwa di situ ada 46 riwayat. Dan banyak riwayat yang disebutkan, ada yang disebutkan oleh Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada yang disebutkan oleh keduanya, dan berbagai riwayat yang ada menjelaskan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Tapi yang jelas malam Lailatul Qadar ini terjadi pada 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan kalau kita sebutkan riwayatnya, maka di situ akan ada banyak sekali riwayat yang menjelaskan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Dan riwayat-riwayat yang sahih yang menjelaskan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, maka diantaranya ada yang menyebutkan bahwa malam tersebut berada di 10 malam terakhir sebagaimana yang kita ketahui. Ada yang mengatakan di 9 malam terakhir dari bulan Ramadan, ada yang mengatakan 7 malam terakhir di bulan Ramadan, ada yang mengatakan di malam-malam witir bulan Ramadan,
Ada yang mengatakan di tanggal 21, ada tanggal malam 22, malam 21, malam 22, malam 23, malam 24, malam 27 dan sebagainya. Dan ini menunjukkan perbedaan riwayat yang ada. Dan dari sekian banyak riwayat yang sahih, maka manakah yang paling tepat? Manakah riwayat yang paling tepat yang menjelaskan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Dan ini sering berada di sekitar kita. Ada orang mengatakan, oh tanggal 17 mungkin, oh malam sekian, malam sekian. Maka dari sekian banyak pernyataan para ulama, maka wallahu alam yang paling mendekati kebenaran, yang paling rajih dan yang paling mengkombinasikan riwayat-riwayat yang ada, yang mana tadi riwayat yang banyak tadi adalah riwayat-riwayat yang sahih, adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah. Wa hadha huwa adh-dhahir al-mukhtar li ta'arud al-ahadits as-sahihah fi dzalik. Dan pilihan inilah yang secara zahir adalah pilihan yang paling kuat, karena adanya kontradiksi antara hadis-hadis yang disebutkan, seolah hadis-hadis yang tadi riwayatnya sahih itu bertolak belakang. Wala tariqa ila al-jam'i bainal ahadits illa bintiqaliha. Dan cara untuk mengumpulkan riwayat-riwayat yang berbeda tadi, yang biasa kita dengar mungkin hadis tanggal sekian, tanggal sekian Lailatul Qadar, maka yang paling dapat mengumpulkan, mengkompilasi pendapat-pendapat yang berbeda adalah pendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu senantiasa berpindah-pindah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin berbicara dari hawa nafsunya. Sekarang ngomong 21, besok ngomong tanggal 27, besok lagi ngomong tanggal 20 sekian. Ini nggak mungkin. Nabi nggak mungkin berbohong, nggak mungkin berkontradiksi. Karena apa? Yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hal yang keluar dari hawa nafsunya, tapi yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan melalui lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka riwayat-riwayat yang sahih tadi yang banyak tidak mungkin berkontradiksi, sehingga pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah bahwa malam Lailatul Qadar itu senantiasa berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Jadi tidak tetap di satu waktu yang pasti. Wasahih, dan begitu pula kata Ibnu Taimiyah, annaha fil ashril awakhir tantaqilu. Dan yang paling tepat bahwa malam Lailatul Qadar itu berada di 10 malam terakhir. Dan ini riwayat jelas, 10 malam terakhir. Tapi malam Lailatul Qadar ini senantiasa berpindah-pindah. Jadi mungkin tahun lalu berada di malam 21 Ramadan. Namun di tahun ini bisa jadi di malam 27. Mungkin tahun depannya lagi bisa jadi beda lagi. Di tahun selanjutnya mungkin pindah lagi kemana. Maka ini adalah pendapat yang paling dekat. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, karena beliau ingin peroleh malam Lailatul Qadar ini yang jelas berada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengetahui atau mungkin mengetahui kapan malam Lailatul Qadar? Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan bahwa di antara sifat atau tanda malam tersebut ada malam Lailatul Qadar, wa amaratuha an tatlu'a asy-syamsu fi sabihati yaumiha bidha'a la syu'a'a fiha. Malam Lailatul Qadar tandanya bahwa malam tersebut adalah malam
yang waktu paginya, jadi setelah malam Lailatul Qadarnya ya, ini malamnya, kemudian paginya, setelah lewat malam tersebut, paginya adalah pagi yang cerah. Pagi yang cerah, ada cahaya tapi tidak menyilaukan. Tapi yang jelas kita sebagai kaum muslimin diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperhatikan substansi adanya malam Lailatul Qadar, yaitu apa? Agar kita beribadah. Bukan tujuan kita untuk mencari-cari. Kita cari, kita tahu pun kalau tidak mengamalkan apapun tidak ada gunanya. Karena yang paling penting dari adanya malam Lailatul Qadar adalah seseorang beribadah dalamnya, membanyak taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Jadi jangan sampai kita melalaikan, sibuk sebenarnya kalau udah 10 malam terakhir ini mulai banyak berseliweran. Wah, ini di medsos. Ini kemarin malam Lailatul Qadar. Ini. Adapun kita sebagai muslim sebenarnya harusnya memperhatikan apa yang sudah kita amalkan pada malam tersebut. Jadi kalaupun kita tahu, benar-benar yakin tahu, tapi nggak amalkan apapun, ya nggak ada gunanya. Sedangkan orang lain yang mungkin dia nggak tahu itu malam Lailatul Qadar, tapi dia sibuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amalan-amalan. Nah, orang ini yang sebenarnya memperoleh keutamaan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Sehingga kita harusnya pada 10 malam terakhir tadi bersungguh-sungguh, bukan sibuk bersungguh-sungguh beribadah, bukan sibuk apa? Cari tandanya apa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah mengetahui kapan itu malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam demikian. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kharajtu li ukhbirakum bi lailati al-qadri." Suatu ketika aku ingin memberitahu kalian malam Lailatul Qadar. Yang berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pun juga pernah tahu malam Lailatul Qadar ini kapan. Fatalaha fulanun wa fulanun farufi'at. Tapi sayangnya ada 2 orang yang mereka bertikai. Mereka ini berselisih. Maka karena adanya perselisihan 2 orang tadi, ilmu tentang kapan adanya Lailatul Qadar, kapan terjadi Lailatul Qadar, itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asa an yakuna khairan lakum. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga tapi hal ini diangkatnya penentuan malam Lailatul Qadar semoga menjadi kebaikan bagi kalian. Kebaikan dengan apa? Dengan beribadah tentunya di 10 hari 10 malam terakhir. Dan ini menunjukkan pula kata para ulama yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya telah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kapan Lailatul Qadar, namun diangkat ilmunya. Allah jadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lupa karena adanya 2 orang yang bertikai. Ini menunjukkan kata para ulama bahwa maksiat ini berpengaruh pada ilmu seseorang. Jadi orang kalau ingin diberikan ilmu yang bermanfaat harus cari ibadah-ibadah yang mensucikan diri. Tidak mungkin ilmu syar'i ini diberikan kepada orang yang hatinya, yang wadah ilmu tadi kotor. Ini nggak mungkin. Yang mana wadah ilmu tadi adalah hati-hati seseorang. Sebagaimana kita kalau punya air, mungkin kita punya air di filter, alatnya mahal, semahal-mahalnya, ini udah bersih, Masya Allah, diproses sedemikian sulitnya sampai menjadikan hasil air tadi bersih. Kalau kita punya air yang seperti ini, nggak mungkin kita cari gelas yang kotor. Oh, mungkin gelasnya ini gelas yang habis jatuh dari lumpur umpamanya. Oh, gelasnya gelas biasa. Kita carinya gelas yang istimewa. Ini gimana biar air ini bisa tetap jernih. Pun begitu pula ilmu. Pun begitu pula amalan seseorang. Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu ini
petunjuk, dan petunjuk ini harus diletakkan di tempat yang layak. Maka kalau seseorang ada yang merasakan, mungkin kita ada yang merasakan, kok susah saya paham ya pelajaran, kok susah saya menghafal, mungkin kok susah saya memahami ini dan itu, maka yang perlu kita perbaiki pertama adalah hati kita. Kita perbaiki dengan apa? Dengan amal. Mungkin kita kurang amalnya, mungkin kita kurang praktekkan ilmu yang sudah ada, meskipun itu ilmunya sedikit. Karena sejatinya ilmu seseorang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innama ana qasim wal mu'ti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya aku ini cuma pembagi ilmu, orang yang membagi ilmu. Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan ilmu tersebut. Maka kalau kita kesulitan menangkap ilmu syar'i, memahami suatu ilmu, maka yang perlu dikoreksi pertama kali adalah hati kita. Apakah sudah bersih hati kita? Sudah kita bersihkan hati kita dengan apa? Dengan amal. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada seorang sedangkan wadahnya saja wadah yang hina. Sedangkan wadahnya saja wadah yang kotor, tercemar. Ini nggak mungkin. Dan diantara faedah yang dipetik dari pengangkatan ilmu malam Lailatul Qadar, karena adanya pertikaian dua orang tadi, kata para ulama bahwa seseorang juga hendaknya senantiasa menjauhi lingkungan-lingkungan yang tidak baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling bertakwa, tapi ilmu ini kapan malam Lailatul Qadar terjadi, ini Allah angkat. Karena apa? Karena ada dua orang yang bertikai. Padahal bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertikai, bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berselisih, tapi karena adanya dua orang ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah cabut ilmunya juga. Maka seseorang apabila ingin istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia harus mencari lingkungan yang bisa mendukung dia. Harus cari lingkungan yang baik. Tidak boleh sekedar saya muslim sudah. Kita perlu yang namanya hal-hal yang menguatkan keistiqomahan kita. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina dhahranai al-musyrikin. La tara'na ruhuma." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di antara kaum musyrikin. Berlepas diri. Karena apa? Karena kaum muslimin diperintahkan mencari lingkungan yang baik, yang bisa mendukung diri. Ke masjid umpamanya, kajian-kajian dan sebagainya. Jangan sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam antara kaum muslimin dan musyrikin ini bisa lihat cahayanya. Satu rumah bisa lihat rumahnya. Ini menunjukkan apa? Kita harus benar-benar menjauhi lingkungan yang tidak baik. Karena pengaruhnya lingkungan yang tidak baik ini besar. Oleh karena itu kata pepatah Arab, al-jaru qabla dar. Kalau kalian ingin cari rumah, perhatikan dulu apa ya? Tetangganya. Sebelum rumahnya. Oh, rumahnya ini bagus, luas umpamanya. Oh, rumahnya banyak pohonnya, sejuk. Ini rumahnya enak. Tapi kalau tetangganya berisik, ribut dan bermacam-macam, maka kita pun tidak akan nyaman. Oleh karena itu katanya pepatah Arab tadi apa? Cari lihat tetangganya dulu. Karena segitu besarnya pengaruh lingkungan pada seseorang. Baik. Dan apabila telah tiba 10 malam terakhir di bulan Ramadan, maka ada beberapa amalan yang disyariatkan, disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diamalkan pada waktu tersebut. Di antara amalan yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dianjurkan untuk dilakukan pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui, yaitu i'tikaf. Seorang tinggal menetap di masjid untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana riwayat yang tadi kita sebutkan, idza dakhala al-'ashru ahliya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah memasuki 10 hari terakhir, beliau hidupkan malamnya. Beliau bangunkan keluarganya dan beliau itu beritikaf, bersungguh-sungguh beritikaf, tinggal di masjid. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila telah atau mendekati, bisa kita katakan mendekati masuknya malam 21 Ramadan, maka orang yang itikaf mulai memasuki masjid. Jadi kalau maghrib ini umpamanya, nanti malam ini adalah malam ke-21 Ramadan, maka dari setelah asar ini mulai orang-orang itikaf memasuki masjid. Sehingga ketika dia sholat maghrib sudah memulai itikaf. Dan itikaf tentunya bertingkat-tingkat. Dan yang paling utama tentunya adalah itikaf 10 hari penuh. 10 hari penuh atau 10 malam penuh, pagi dan malam di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir. Apakah boleh iktikaf yang kurang dari 10 malam tersebut? Entah mungkin di sebagian harinya, atau mungkin ada sebagian yang dari tarawih sampai subuh, ada yang bermacam-macam. Apakah boleh? Maka kita katakan boleh pula. Karena sebagaimana kita sebutkan di awal tadi, bahwa yang namanya i'tikaf itu adalah i'tikaf yang dalam menetap di masjid. Dan ini bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Namun tentunya bagi yang beriktikaf 10 malam dan hari terakhir di bulan Ramadan, ini ada keutamaan khusus. Kalau ada yang iktikaf kurang dari itu, mungkin paginya dia kerja, mungkin paginya dia sekolah, mungkin ada kesibukan lain, misalnya malam, atau mungkin sebentar saja, pun itu bisa dikatakan iktikaf. Karena apa? Karena yang namanya iktikaf adalah seseorang menetap di masjid. Kita duduk di masjid untuk sholat pun bisa terhitung iktikaf. Namun tentunya semakin panjang iktikaf, semakin besar pahalanya. Ini yang perlu kita pahami. Sehingga orang yang mau beriktikaf full di bulan Ramadan bisa memulai iktikafnya sejak akan memasuki maghrib di malam ke-21 di bulan Ramadan. Dan di antara amalan yang disyariatkan oleh Nabi SAW pula di 10 malam terakhir atau di Lailatul Qadar kita katakan. Namun kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar. Yang jelas di 10 malam terakhir adalah sholat malam, Qiyamul Lail, sholat terbaik termasuk. Oleh karena itu sebagian masjid dan mungkin di sini juga ya, ada Qiyamul Lail. Ini tujuannya untuk apa? Untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana riwayat Nabi SAW yang masyhur, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa Ramadan karena imannya dan ia mengharap pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dalam riwayat yang lain, man qama Ramadan, barang siapa yang mendirikan salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan Allah ampuni dosa-dosanya. Dan di riwayat yang lain pula, dan inilah yang menunjukkan bahwa amalan ini disyariatkan di malam Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan qiyamul lail, salat malam di malam Lailatul Qadar, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Maka salat yang biasa kita lakukan, salat tarawih di bulan Ramadan ini pun lebih dianjurkan dan lebih ditekankan. Karena apa? Untuk memperoleh keutamaan hadis yang barusan saya bacakan. Dan di antara amalan yang disyariatkan pula di 10 malam terakhir adalah berdoa. Seorang memperbanyak berdoa. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah,
ara'aita in 'alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu? In 'alimtu ayya lailatin lailatul qadr. Kalau sekiranya aku tahu malam Lailatul Qadar itu kapan? Ma aqulu fiha. Kira-kira apa yang harus aku ucapkan ketika malam Lailatul Qadar itu? Kata Aisyah radhiyallahu anha. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Quli wahai Aisyah, apabila engkau mendapati malam Lailatul Qadar itu," dan tentunya kita membaca doa ini di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar. Maka hendaknya kita memperbanyak doa ini. Apa itu? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun, Maha Memaafkan, dan Engkau menyukai ampunan, maka ampunilah aku. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka doa ini kita perbanyak di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Entah itu di malam hari ketika kita mungkin sedang iktikaf, entah itu ketika kita sholat, mungkin ada waktu-waktu mustajab ketika sujud contohnya, atau sebelum salam, atau mungkin ketika kita menunggu azan dan iqamah, ataupun waktu apapun itu. Pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita berbanyak baca doa ini. Dengan tujuan apa? Dengan harapan semoga doa atau salah satu doa yang kita baca ketika waktu itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Karena kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar, maka kita berbanyak doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun, Engkau menyukai ampunan, maka ampunilah dosa. Karena sejatinya seorang muslim amat-amat perlu dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak dosa kita, betapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan, yang kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kita, maka niscaya kita akan celaka, binasa nanti di hari kiamat. Dan di antara amalan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau diajarkan pada 10 malam terakhir adalah kita memperbanyak segala macam amal kebaikan yang bisa kita lakukan, apapun itu. Maka kita perbanyak sebaik mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lailatul Qadri khairun min alfi syahr." Malam Lailatul Qadar itu lebih baik ketimbang 1000 bulan. Maka kita perbanyak amalan apapun di 10 malam terakhir tersebut. Apapun itu bentuknya. Kata para mufassirin, sebagian ahli tafsir, "Al-'amalu fiha khairun min al-'amali fi alfi syahr. Laisa fiha Lailatul Qadar." Amalan yang dilakukan di 10 malam terakhir, khususnya di malam Lailatul Qadar, itu lebih baik ketimbang 1000 bulan. Maka kita harus memperbanyak amalan kita, apapun itu. Oh, mungkin biasanya di bulan Ramadan baca Quran, kita perbanyak, lebih banyak lagi. Oh, mungkin biasa sholat malam, kita perbanyak sholat malam kita. Oh, mungkin kita sering berdoa, kita perbanyak lagi doa kita. Oh, mungkin biasa, mungkin ada yang tidak tinggal full iktikaf, contohnya dia harus mengurus orang tuanya, kita perbanyak bakti kita pada orang tua. Oh, biasa mungkin bersedekah sekian banyak atau sekian sering, kita perbanyak pada 10 malam terakhir tersebut. Apapun amalan yang bisa kita lakukan
di 10 malam tersebut, maka kita maksimalkan. Makin kita perbanyak. Dengan harapan apa? Dengan harapan salah satu amalan tersebut bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, sehingga kita memperoleh keutamaan Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk memperoleh malam Lailatul Qadar. Semoga kita dapat menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut dan kita memperoleh keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita cukupkan pertemuan dan pembahasan kali ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup bulan Ramadan kita pada tahun ini dengan penutup yang terbaik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita istiqomah di atas agamanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan terbaik. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد